Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini, mari kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, yaitu mengenai memberi. Sebelumnya, apa sih itu memberi? Sebelumnya kita akan membaca kitab kita bersama-sama, yaitu di dalam kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tibras. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu ditanyakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat yang ke-8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Demikian firman Tuhan. Oke. Jadi di dalam kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ini yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi di dalam kitab ini kita diajarkan oleh Tuhan bahwa kita harus selalu memberi kepada orang-orang yang membutuhkan kita, baik itu orang yang tidak mampu maupun orang yang memang benar-benar tidak memiliki, yang tidak mempunyai ekonomi yang baik. Dan di dalam ayat yang pertama itu bahwa di sini Yesus itu berangkat menyeberangi danau Galilea, yaitu danau Tibras, di seberang danau Galilea. Dan di sana banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi di sana itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong ingin melihat bahwa di sana itu ada mukjizat yang terjadi. Dan pada Paskah hari raya orang Yahudi waktu itu sudah dekat. Jadi mereka itu orang-orang di sana itu kayak berbondong-bondong ingin melihat seperti apa itu mukjizat. Dan dari situ Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Jadi banyak orang yang datang kepada Tuhan, yang ingin melihat Tuhan, yang berbondong-bondong. Jadi tidak hanya 1-2 orang, melainkan
banyak. Banyaknya itu ya kira-kira sekitar 5.000 orang, 5.000 pria lelaki. Mereka itu berbondong-bondong untuk mendatangi Yesus. Dan di situ Yesus meminta kepada Filipus supaya dia mencarikan roti. Dan dari situ murid Yesus yang bernama Andreas saudara Simon Petrus, dia itu berkata kepada Filipus bahwa ada seorang anak laki-laki yang menjual 5 roti dan 2 ikan. Dan di situ Yesus menyuruh orang-orang yang berbondong-bondong tadi untuk duduk. Dan dari situ Tuhan mulai mengucap syukur, dan kemudian Yesus mengambil roti itu dan membagi-bagikannya kepada orang-orang tersebut. Dan setelah Yesus membagi-bagikannya, dan yang terjadi itu bahwa benar-benar terjadi sebuah mukjizat di mana roti yang tadinya hanya 5 ternyata bisa dibagi-bagikan oleh semua orang, yaitu 5.000 orang. Dan 2 ikan yang sebelumnya hanya 2 ikan, ternyata waktu dibagi-bagikan masih sisa. Dan sisanya itu adalah benar-benar mukjizat dari Tuhan. Dan sisanya itu tidak hanya 1 ataupun 2, melainkan sisa 12 keranjang. Dan dari situ bahwa Tuhan itu benar-benar menyatakan mukjizatnya kepada semua orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Dan dari situ yang terdapat dalam kitab Yohanes 6 ayat 1-15 bahwa kita harus belajar bersama-sama untuk memberi semampu kita, seikhlas kita. Jadi memberi itu ya bukan karena wah biar diperhatikan oleh orang-orang, kayak misal contoh si A memberi uang kepada si B, terus habis itu si C, wah itu orangnya ternyata sok memberi kayak gitu. Padahal ya sebenarnya kita memang si A itu memang benar-benar tulus dari hatinya itu pengen memberi, tetapi si C itu kayak nggak suka seperti itu. Jadi ketika kita memberi itu ya kita tidak perlu orang itu harus tahu itu tidak perlu. Jadi ya kita harus, kalau bisa ketika kita memberi ya kita harus memberi dengan keikhlasan kita. Tidak perlu semua orang itu harus tahu kalau kita habis memberi orang, seperti itu. Seperti ketika kita meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita minta, tetapi yang Tuhan berikan itu ya pastinya ada sebuah proses di mana kita harus menanti semua itu, di mana sebuah proses itu harus kita tunggu. Dan poin yang selanjutnya itu yaitu kita harus belajar bersama-sama bahwa memberi itu ya dari kerelaan hati kita, dari keikhlasan kita, dari keinginan diri kita sendiri, bukan karena paksaan atau karena terpaksa, tetapi memang kita harus benar-benar memberikan dari hati kita. Ketika kita memberikan ya meskipun uang kita tidak banyak, ya entah baik itu uang ataupun barang ataupun apalah. Jadi memberi itu bukan hanya dari uang saja ataupun barang. Dan kita harus bisa memberikan sebisa kita. Misal kita cuma punya uang 5.000, ternyata ada pengemis lewat, ya kita melihat, kita merasa tuh wah kasihan banget. Kasihannya kenapa? Karena mereka minta-minta, mereka pengemis, apalagi pengemisnya itu
sudah tua gitu, pasti kita akan berpikir, wah kasihan banget itu orang tua. Pasti ya kita dalam hati ya antara gimana ya, mau ngasih atau enggak gitu kan. Kalau kita sebagai orang yang baik, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus memberi. Baik itu ya kalau misal hanya 5.000 ya setidaknya setengahnya dari uang tadi. Tapi kalau misal kita benar-benar pengen ngasih semuanya, ya itu tidak masalah. Karena apa? Pasti kita akan dapat balasan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan mengembalikan semuanya untuk kita. Bukan kita, wah sayang kalau mau dikasih gitu kan, sayang banget. Padahal Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita dapat memberi, supaya kita bisa memberi kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita, pada orang yang benar-benar memerlukan bantuan kita. Jadi memberi itu bukan karena paksaan atau karena terpaksa. Seperti Tuhan saja selalu memberi apa yang kita mau. Tapi kenapa kita tidak mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan kita? Tuhan saja menjawab doa kita, meskipun lama. Karena lama apa? Semua itu butuh proses. Jadi semua itu nggak instan langsung dapat. Tuhan, saya minta uang banyak, ataupun Roh Kudus saya minta uang. Nggak mungkin lah Roh Kudus langsung ngasih ini uang buat kamu. Itu pasti nggak mungkin. Roh Kudus, Tuhan pasti akan mengasih itu melalui setiap proses di mana kita itu supaya bisa belajar untuk sabar. Sabar apa? Sabar untuk menerima semuanya. Seperti ketika kita minta, Tuhan saya ingin hidup bahagia gitu. Pasti semua itu juga butuh proses. Nggak langsung instan kamu langsung hidup bahagia gitu, enggak. Semua itu butuh proses. Kamu datang kepada Tuhan, kalian datang kepada Tuhan, kita berdoa, terus habis itu Tuhan minta, ya Tuhan berikanlah saya jodoh misal. Wah itu sama aja minta. Terus Tuhan menjawab, Tuhan pasti menjawab. Nah menjawabnya itu ya melalui proses itu tadi. Dalam setiap proses ya kita mau nggak mau kita harus menunggu apa yang kita mau. Jadi tidak hanya langsung, Tuhan kok jodoh saya belum datang, Tuhan kenapa kok Tuhan nggak langsung ngasih sekarang buat saya, kayak gitu. Itu enggak, semuanya itu butuh proses dimana Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu belajar untuk memberi, belajar untuk sabar, karena semua itu butuh proses, tidak instan. Dan ketika kita itu seperti anak kecil di mana kita minta kepada bapaknya itu yaitu Tuhan Yesus sendiri adalah orang tua kita yang menciptakan kita. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu mulia, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, dan Tuhan itu penuh kasih. Jadi ketika kita meminta seperti kita meminta kepada orang tua, Pah belikan barang, Mah belikan tas gitu. Itu semua ya pasti butuh proses di mana kita harus menunggu untuk dibelikan gitu. Jadi enggak, Mah belikan baju, Mah belikan tas, terus langsung dibelikan gitu aja, enggak. Semua butuh proses. Ya kalau orang kaya mungkin langsung dibelikan. Tapi kalau untuk kita, sebagian kita yang ya ekonominya tidak terlalu lancar gitu ya, pasti orang tua itu pasti mikir-mikir dulu. Kalau misalnya kita belikan sekarang pasti nggak bisa makan, kadang gitu. Yang kedua itu mesti besok nggak bisa belanja buat makan kebutuhan sehari-hari itu pasti. Terus pasti orang tua itu mikir juga kalau misalnya dibelikan barang besok nggak ada pegangan. Nah jadi kita sebagai anak ya kita harus paham bagaimana kondisi orang tua kita, bagaimana situasi orang kita. Kalau orang tua kita benar-benar kaya, benar-benar mampu ya silakan. Tapi kalau orang tua kita memang benar-benar nggak mampu, emang ekonominya kurang atau tidak memadai, ya
kita mau nggak mau ya harus sabar untuk menanti, untuk menunggu apa yang kita mau, seperti itu. Dan ketika kita tahu bahwa ternyata orang tua kita bekerja keras untuk kita, untuk bisa membahagiakan anak-anaknya, ya kita harus bisa menghargai mereka, menghargai bahwa nggak semudah itu untuk mencari uang, nggak semudah itu untuk mendapatkan uang. Ya orang tua pun juga butuh proses dimana mereka tuh awalnya harus bekerja dulu, bekerja capek, lelah, terus akhirnya baru dapat uang. Dan ya kita sebagai anak-anak kadang cuma bisa mah minta gitu aja, kita nggak mau berusaha sendiri, kita nggak mau berjuang sendiri ya. Jadi itu kita semuanya itu nggak langsung instan, tetapi kita semuanya itu butuh proses dimana kita bisa mendapatkan semuanya itu, dan semuanya itu tidak mudah. Kita perlu berjuang, menunggu, maksudnya ya harus bersabar. Kalau minta sama Tuhan ya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, kita harus sabar menanti. Kalau misal kita minta sama orang tua ya kita mau nggak mau ya kita harus juga menunggu sampai orang tua kita punya uang, sampai benar-benar ada uang untuk membelikan barang apa yang kita mau. Jadi nggak semudah itu kita langsung beli kayak gitu. Jadi kita harus belajar untuk memberi kepada sesama kita, karena banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Seperti bahwa kita ketahui banyak pengemis ya, kadang ada yang pura-pura jadi pengemis supaya apa? Biar dapat uang. Padahal itu salah, sama saja mereka meminta. Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk memberi, bukan meminta. Seperti itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang di sekitar kita. Seperti kita ketika kita melihat teman kita, dia sedang merasa dia itu sedang sedihnya kenapa? Karena dia itu nggak bawa bekal, misalnya contohnya seperti itu, dia nggak bawa bekal, terus kita lihat kok kasihan ya gitu. Terus ya kita sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus mendekati dia, kita tanya kenapa kamu sedih gitu. Terus kalau dia bilang wah aku nggak bawa bekal ya, terus ternyata kita bawa bekal, dan bekal kita itu ya kira-kira ya lumayan banyak lah ya. Setidaknya kita harus berbagi kepada teman kita, memberi setidaknya setengahnya. Kalau kita sudah memberi setengahnya ya itu sama saja kita memberi, kita sama saja berbagi, seperti itu. Jadi seperti di dalam kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 tadi, bahwa seperti Yesuslah Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki, dan dari situ muncullah mukjizat dari Tuhan, yaitu roti dan ikan tersebut tidak habis-habis ketika dibagikan, dan tidak kekurangan sama sekali, melainkan malah sisa 12 keranjang ikan maupun roti. Dan dari situ bahwa benar-benar mukjizat Tuhan itu dinyatakan, bahwa benar-benar mukjizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Jadi ketika kita merasa Tuhan itu jahat, no, itu salah. Tuhan itu nggak jahat. Tuhan kenapa sih kok doaku nggak dikabulin gitu? Terus kamu menganggap bahwa Tuhan itu Tuhan jahat, itu salah. Karena apa? Tuhan itu sedang menyediakan yang terbaik untuk kita. Tuhan sedang memproses hidup kita juga, agar kita jadi orang yang lebih baik, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan yang takut akan Tuhan, yang setia akan Tuhan. Dan dari situ kita harus belajar bersama-sama bahwa memberi itu memang mudah,
mudah untuk kita jalani dalam setiap kehidupan kita. Mungkin dalam setiap keseharian kita, ketika kita melihat teman-teman yang seperti itu, ya kita harus membantu, kita harus memberi, bukan malah kita pelit. Teman kita ada yang nggak bawa makan, terus ih apa sih minta nggak bawa makan, makanya beli, itu salah. Jadi kita harus memberi gitu, kita harus mengasihi. Kayak gini contohnya, oh iya ini aku kasih makan buat kamu, ini aku kasih setengahnya buat kamu ya, ayo kita makan sama-sama kayak gitu. Nggak apa-apa, ayo ambil aja kayak gitu. Nanti besok kalau kamu mau gantian ya silakan. Setidaknya seperti itu. Jadi kita ya harus memberi dan memberi, bukan meminta. Tuhan saja memberi. Kenapa kita harus meminta? Kita saja meminta sama Tuhan, tetapi kita harus memberi kepada orang yang benar-benar memang nggak mampu, bukan malah kita yang meminta kepada mereka. Itu salah, dan itu bukan hal yang baik untuk kita. Itu bukan contoh yang baik yang dicontohkan oleh Tuhan. Itu salah. Jadi kita harus memberi seperti kita meminta kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan. Ketika kita mau mengikuti setiap proses yang Tuhan mau, ya kita mau nggak mau harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Karena apa? Semua proses itu pasti akan ada masa-masa di mana Tuhan itu akan memberikan yang terbaik untuk kita, memberikan lebih dari apa yang kita minta. Jadi ya memang Tuhan itu bukan robot. Tuhan itu Tuhan segalanya, Allah pencipta segalanya, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kudus. Tetapi kita memang sebagai manusia itu hanya bisa meminta saja, meminta kepada Tuhan. Karena apa ya, seperti ketika anak kecil yang meminta kepada orang tuanya, dia meminta, kalau misal kita benar-benar nggak dikasih gitu, ya pasti kita bakalan nangis, bakalan sedih. Sedihnya ya karena kenapa sih mama, misalnya contoh mama atau orang tua lah, kenapa sih mama kok nggak beliin aku gini, terus habis itu kita nangis, kita sedih. Ya kita harus belajar apa? Belajar untuk mungkin orang tua kita belum ada uang, jadi ya kita nggak maksa, mah belikan cepat, mah belikan gitu. Itu salah. Itu sama saja kita memaksakan orang tua kita supaya bisa membelikan kita barang. Ya kalau orang tua kita benar-benar punya, benar-benar mampu. Ya kalau tidak, seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk memberi yang terbaik. Kayak seperti misal kita pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja itu ya kita melayani itu buat Tuhan, bukan buat melayani buat manusia supaya manusia itu dekat kepada Tuhan. Bukan kita melayani manusia saja, itu enggak. Kita melayani, bukan dilayani. Jadi kayak apa ya, kita itu ya benar-benar gitu loh, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk benar-benar melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui setiap pujian-pujian kita, melalui setiap penyembahan kita, melalui setiap perilaku kita, melalui setiap perbuatan kita. Ya intinya mencerminkanlah hal yang baik di hadapan Tuhan, hal yang baik ya untuk kita sendiri, supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa, supaya kita tidak masuk di dalam dosa. Karena apa? Dosa itu mengikat. Dosa itu membelenggu diri kita. Makanya dari situ Tuhan saja rela mati, memberikan nyawanya kepada kita supaya apa? Kita dapat diselamatkan, supaya kita dapat ditebus dari dosa, supaya kita tidak masuk dan jatuh ke dalam jurang maut, melainkan kita bisa dapat
hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan mau agar kita dapat diproses, karena Tuhan mau kita itu ikut Tuhan, bukan ikut iblis si jahat. Kita hidup bersama Tuhan di surga. Di sana tidak ada yang namanya tangisan, jeritan, kesakitan, melainkan kebahagiaan, pujian-pujian, penyembahan. Dan di sana itu ya mungkin memang saya belum pernah ke sana karena saya masihlah di sini gitu. Maksudnya masih hidup gitu. Kalau misal saya ya ikut Tuhan gitu ya, entah ya saya berharap lah bisa masuk surga kayak gitu. Jadi ya banyak orang yang mengatakan bahwa surga itu indah. Surga itu tempat yang sangat-sangat indah. Tidak ada kesakitan, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada api, melainkan di surga itu keindahan. Dan dari situ kita harus bersama-sama belajar bahwa kita harus saling memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita harus bisa memberi yang terbaik untuk sesama kita. Seberapapun yang kita miliki, kita harus tetap memberi. Jangan pelit, karena Tuhan tidak mau anak-anaknya itu pelit. Tuhan mau bahwa supaya kita itu bisa memberikan apa yang dari sebagian yang kita miliki itu kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan kita, dan memberikan untuk orang-orang yang benar-benar tidak memiliki ekonomi yang mencukupi. Jadi dari sini kita bisa belajar bersama-sama bahwa memberi itu adalah kebahagiaan yang tersendiri. Bahwa memberi itu adalah hal yang terbaik, hal yang menurut Tuhan itu adalah baik. Dan Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling memberi untuk sesama kita, agar kita bisa saling berbagi bersama sesama kita. Jadi kita harus belajar untuk memberikan yang terbaik melalui setiap apa yang kita punya, melalui setiap apa yang kita miliki. Jadi kesimpulan pada malam hari ini bahwa Tuhan ingin agar kita bisa memberi sesama kita, memberikan apa yang kita miliki, baik itu setengahnya maupun seperempat ataupun ya beberapa dari apa yang kita miliki itu kita berikan kepada orang lain. Pasti Tuhan akan menggantikan semuanya dengan yang terbaik. Tuhan akan menggantikan semuanya dengan hal yang lebih baik, dan apapun yang kita mau, apapun yang Tuhan mau, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan itu Allah yang memberi. Tuhan yang penuh kasih, penyayang, penyabar. Tuhan tidak pelit. Tetapi semua itu butuh proses. Makanya dari situ kita harus belajar untuk diproses oleh Tuhan. Belajar melalui setiap proses-proses itu. Karena apa? Dengan memberilah hidup kita akan bahagia di dalam Tuhan. Kita dapat hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Karena memberi itu adalah hal yang terbaik di dalam setiap kehidupan. Dan seperti mengasihi juga itu adalah hal yang terbaik. Dan kejujuran itu adalah hal yang terbaik. Apapun yang baik di mata kita itu baik, itu adalah hal yang terbaik. Dan itu baik di mata Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu salah, ya itu adalah hal yang salah di mata Tuhan. Jadi dari situ mari kita bersama-sama belajar untuk memberi yang terbaik.
Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.